Oke guys, si mau cek lagi tahap keduanya. Sekarang ini saya belum masuk sih, belum cek. Kayaknya sudah diinstal untuk plafonnya. Jadi nanti kita lihat ke atas. Pokoknya di tahap ini saya fokusnya menyelesaikan lantai mezanin sama balkon, sama ada beberapa partisi untuk di lantai tiganya atau di mezaninnya. Dan coba kita cek di dalam sambil kita review lagi. Oke, ini ya instalasi. Oke, balkon rencana di sana. Halo. Tuh, nah, yes, ganteng. Atas sudah dipasangin plafon. Nah, kalau udah kepasang plafon kelihatan beda kan. Udah nggak yang kayak kemarin. Udah kelihatan bang, jadi 3 lantai udah. Lagi kita akan cek ke atas ya. Oke, ini bapaknya lagi masang gypsumnya. Ini pakai kita tebal berapa? Pakai tebal 1. Oke, gayaan ya apa? Partisi apa? Kayak partisi kamar ya. Oke, nanti yang di sana kan di dinding di partisi gitu. Coba kita cek dulu ke atas. Oke, nah ini udah kelihatan sini udah mulai proses. Nah, ini sudah kelihatan kan. Bentuknya udah kelihatan lah. Ini sih meja. Ini jatuhnya masih 80 ya. Dan nanti kalau udah di lantai kayaknya udah naik. Ini buat saya sih kayaknya ini masih ketinggian. Ini ketinggian karena lantainya belum di ini. Ketemunya sih ini kayak meja masak sih kalau segini. Harusnya ini tingginya 70. Ini dipamer, coba kita cek ke lantai atas. Ini tangganya juga sudah mulai kelihatan ya. Oke, kita naik dan kita cek di atas apakah sudah selesai ininya. Oke, sudah mulai proses di sini. Ya, mantap. Ini saya kan lantai ini dapat ini ya. Jadi sebenarnya lantai ini barangnya second atau hasil daur ulang lah dari multiplexnya ini. Kebetulan udah ada HPL-nya. Bisa di HPL ini sebenarnya. Jadi saya lihat kok ini kayaknya nanti bisa menghemat. Misalkan saya tunda dulu untuk flooring. Saya tunda flooring karena saya lihat dulu nih masih kalau memang layak nggak apa-apa saya kasih ini dulu aja. Ini bisa saya bisa fokus yang lainnya dulu. Flooring bisa saya tunda karena ini nggak usah di flooring, masih pantas lah. Karena nanti mungkin di karpet gitu aja. Toh fungsinya untuk istirahat ya. Dan ini sudah finishingnya udah. Ini udah HPL, cuma masih kotor ya. Cuman pas sambungannya ini aja, saya nggak masalah sambungannya begitu kelihatan ya. Cuman ada yang satu ini nggak HPL. Jadi ceritanya saya dapat ini negonya kemarin akhirnya
harganya bisa masuk itu karena di diborong sama teman saya itu. Kebetulan dia lagi projectnya ada project lah, dia ada project dan ada sisa lembaran tripleknya inilah yang akhirnya lantainya tidak pakai lantainya nggak pakai kalsi floor, melainkan lantainya pakai triplek. Jadi pertimbangannya itu. Jadi saya pikir udah oke, nggak apa-apa. Jadi kita terima seperti polanya seperti ini. Oke. Gini tambahan lagi. Jadi di atas itu kan pakai spandek yang di atas itu. Terus kita kasih plafon. Jadi saya tidak pasang AC dulu, coba saya evaluasi. Saya gunakan aktivitas beberapa minggu kayaknya. Kalau bisa sih ya minggu aja, jangan bulan. Kalau bisa sudah, saya berharap sudah ada rezeki lagi buat ngelanjutin yang ke bawah. Tapi kalau ternyata nggak ada ya tidak saya paksakan. Tapi yang penting atas sudah bisa buat produksi. Nah ini nanti tujuannya adalah ngevaluasi kalau kerja di atas sana itu gimana. Karena yang jadi pertanyaan banyak orang atau pertanyaan bahkan teman-teman saya di sini, ini atas panas nggak ya gitu. Saya juga masih belum tahu panas nggak ya. Iya, harus pasang AC nih. Iya, dan memang harus pasang AC sih kalau di atas itu. Cuman saya coba pengen tahu seberapa panas sih sebenarnya kalau pakai spandek kayak gitu dan langsung kita tutup pakai plafon. Kan harusnya dipasang kayak peredam panas atau gimana gitu kan kalau pengennya nggak pasang AC. Jadi saya pikir coba kayak gini dulu, karena beberapa waktu kesini itu saya dapetin anginnya yang cukup kenceng dari los seperti ini ya. Di sini sungai, ini sungai nih di sini, sehingga anginnya dari sini tuh dingin nih, karena ini datarannya juga nggak rendah-rendah banget lah ya di sini tuh. Jadi saya belum ngedapetin panas di sini, intinya kayak gitu, masih dingin. Tapi apakah iya gitu, jadi harus kita coba dulu kan. Jadi nanti akan saya coba dulu aktivitas di sini terus sampai kalau memang benar-benar panas ya udah kita harus pasang AC di atas. Karena ini kan apa ya, bisa dibilang coba gitu ya. Coba kalau dengan pola kayak gitu panas nggak untuk area di Malang itu. Kalau model balkon seperti ini layak nggak sih gitu kan, tingkat panasnya gimana. Tapi kalau untuk Surabaya terus Jakarta, saya yakin deh kalian yang di sana butuh pasang AC kalau memang buat konsep seperti ini. Tapi kalau yang kita di Malang belum tentu, karena saya pengalaman pasang AC di tempat saya yang sebelumnya nggak pernah kepake tuh AC, malah dipasang tambah bikin dingin gitu. Jadinya AC nggak kepake. Tapi yang untuk di atas ini bisa jadi kepake ya. Tapi coba kita cek aja nanti setelah aktivitas di sini kayaknya bakal beda. Dan kalau atas sudah selesai, ini buat kerja kayaknya moodnya beda lagi ya. Mood kerjanya beda. Maksudnya saya nanti ngedesain tuh bakal beda rasanya. Dan saat kedesain di sini tuh bakalan sensasinya nggak tahu kayak apa. Pastinya akan beda untuk lanjutin desain yang di atas itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lihat area lain. Kira-kira mau kita apakan nih? Ada area yang buat saya tuh cukup bikin gemes teman-teman, gemes sekali setelah jadi di tahapan ini nih area parkiran ini nih. Jadi parkiran mungkin karena saya nggak pengalaman bangun di awal ya, jadi saya cuman ini awal pengalaman saya pertama membangun rumah. Saya pikir ukuran 4,9, saya dapat tanah ini kan lebarnya 49, 5 meter lah ketemunya 5 meter. Saya pikir lebar 5 meter itu kecil. Ternyata begitu sudah dengan konsep bangunannya selesai dan dengan konsep bangunannya open space, munculnya yang di sini nih di area lahan parkir ini gede banget. Ini buat saya terasa gede.
Yang gemesnya gini, kenapa saya bilang saya gemes? Nah itu segitu buat 2 mobil kan cukup ya. Sementara di sini ini area ini pojok nih. Berarti kalau sementara aktivitas saya mobil itu kan hanya parkir, bukan yang nginep ditinggal gitu, enggak kan? Orang datang aja kan. Ini gede banget nih buat area parkir juga. Dan aksesnya ini pojok, berarti akses traffic lalu lintas di sini nggak ada gitu. Yang bikin saya gemes kan itu kan akhirnya itu segede itu. Ya nggak gede-gede amat sih, itu kecil. Cuman sejatinya ngerasa ini bakalan oke, buat parkiran teman-teman cukup lah. Terus tapi mau dibuat seperti apa ya nih lantai bawahnya? Apakah di los gitu aja? Kalau konsep awalnya kan los aja. Tapi kalau nggak diapa-apain kan gatel nih. Ternyata nih ya bikin rumah itu yang ini yang bikin gatel nih. Ide-ide itu bakal muncul dan ini harus kita lawan gitu kan. Ini saya ngerasain itu. Ini bener-bener aduh, ini nggak bisa kontrol nih. Tapi tapi bener teman-teman, yang area bawah ini nanti kira-kira mau dibikin apa nih? Bikin taman kah? Ini kayaknya kalau istri saya dia maunya pasti bikin taman nih, tanamin apa atau parkir mobil segini masih cukup, di sini masih pasti gitulah kalau sama dia. Tapi itu teman-teman, ya, lebar 5 meter ini masih bisa untuk 2 mobil saya pikir. Dan ini kayaknya untuk konsep rumah ini harus kita pikirkan lagi lah nanti. Yang harus kita pikirkan adalah dari parkiran ini ke atasnya, karena di atas ini kan konsepnya kita nanti ke depannya yang ini akan kita pikirkan untuk fasad bangunan ini kelihatan tuh kan depan ini nih. Begitu ini kelihatan konsepnya mau kayak apa. Nah, jadi proses bangun rumah ini itu dari atas ke bawah, dari belakang ke depan. Jadi saya masih masukkan teman-teman, kalau bikin konsep rumah tumbuh seperti ini, nggak tahu ya bener apa salah, tapi kalau masukan dari saya, lakukan pola seperti itu. Jangan dari depan ke atas, jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Akan berat di awal, iya benar, berat sekali di awal, tapi nggak masalah. Saya pikir kalau kita kesana ke depannya mudah, karena prosesnya nggak bongkar rumah lagi. Kalau jadi aktivitas itu kita masih bisa aktivitas di sana gitu ya. Kayak ini rumah nih sebenarnya udah bisa buat aktivitas kan di atas sana. Seperti teman-teman lihat tadi, di atas sana itu sudah ada ruangan yang sudah bisa buat tinggal sekalipun sudah bisa di situ ya kan. Tinggal kita lanjutin aktivitas di sana ke bawah tanpa melakukan tanpa kita harus pindah-pindah lah di atas atau bongkar lagi. Cukup melakukannya di sini. Begitu juga yang depan. Kalau yang depan ini kayaknya nanti butuh effort lain, karena begitu ini kalau depan ini di development lagi pasti butuh apa ya, aktivitas produksi yang cukup tinggi. Tetapi yang di atas itu nggak perlu pindah lah. Terganggu pasti terganggu, tapi kan nggak perlu pindah dari rumah ini atau pindah barang kayak gitu, tinggal nutup depan bisa produksi. Maka ukuran ini tadi berapa, 5x5, ke atasnya berapa, nanti akan kita bikinkan lagi. Saya berharapnya bisa melakukan itu, tapi estimasi saya bisa melakukan itu di tahun-tahun depan ya. Tapi jadi di dalam seri ini kita akan bikin area yang atas saja dulu sampai aktivitasnya bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Nanti inilah rumah tumbuh yang saya bikin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.